Cek 1, 2, 3. Mantap. Oh, siap. Selamat sore, Assalamualaikum Dokter Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laili, Ika Hayu Laili. Oke dok. Eh, Terima kasih ya Dokter Edi sudah bergabung pada acara hari ini Bincang-Bincang Ramadan. Di sini nanti kita akan membahas tentang scaling gigi ya dok. Ya, insya Allah siap. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya dok, saya Laili sebagai moderator pada acara hari ini. Eh, Dan juga saya akan memperkenalkan kepada sahabat-sahabat RSJM narasumber hari ini yaitu Dr. Edi Karyadi, MDSC spesialis perio, di mana beliau ini sekarang menjadi dokter spesialis perio di RSJM. Nanti beliau akan menjelaskan terkait dengan scaling gigi. Jadi mungkin kalau ada sahabat-sahabat RSCM yang mau bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Oke, langsung saja ya dok. Ya, Dokter monggo Mbak bisa Laili. menjelaskan eh, apa itu scaling gigi. Monggo dok. Ya, terima kasih ya. Memang salah satu perawatan yang perawatan itu tidak apa ya, menyakitkan gitu ya. Yang lazim banyak orang yang melakukan diantaranya perawatan untuk pencegahan namanya scaling gigi. Ya. Nah, apa itu scaling gigi? Scaling gigi itu adalah satu prosedur ya untuk membersihkan atau menghilangkan karang karang gigi ya yang sifatnya itu apa yang mengeras gitu ya, mineral yang mengeras yang menempel pada eh, gigi atau di area garis gusi ya. Biasanya ini umum dilakukan tujuannya untuk melindungi bagian gigi yang namanya email atau yang ada di bawah gusi ya, yang ada di bawah gusi bisa detin dan jaringan gusi, melindungi terhadap apa? Terhadap penyakit yang namanya penyakit pendukung gigi atau periodontal. Begitu, Mbak. Nah, ya baik dok. Untuk scaling sendiri itu biasanya dilakukan berapa kali ya dok ya? Scaling gigi itu menurut kebutuhan ya. Nah, bila mana eh, untuk pencegahan atau untuk preventif biasanya dilakukan 6 bulan ya sekali. Itu pun bila mana gigi yang ada dalam rongga mulut kita ini betul-betul posisinya atau oklusinya disebutnya begitu atau eh, eh, tidak berjejal atau giginya rapi begitu. Kalau giginya itu tidak rapi, berjejal misalnya, atau malang melintang begitu, itu menyebabkan yang disebut retensi makanan. Retensi makanan itu adalah makanan cenderung untuk menempel di area gigi yang berjejal itu. Akibatnya gigi mudah kotor. Tidak sampai 6 bulan, biasanya sudah kotor lagi. 2 atau 3 bulan sudah kotor. Karenanya yang disebut pembersihan karang gigi itu 6 bulan itu bila mana ya bila mana satu giginya itu rapi bagus begitu. Satu, yang kedua bila mana tidak ada penyakit gigi yang menyertai. Contohnya ada penyakit gigi yang namanya karies atau abses misalnya gitu. Itu dapat memicu terjadinya percepatan tumbuhnya karang di situ. Yang selanjutnya adalah bahwa kalau mau scaling gigi itu tergantung pada pasien itu menderita penyakit sistemik atau tidak.
Kalau pasien itu menderita penyakit sistemik, ya, misalnya penyakit diabetes, misalnya begitu, maka beresiko ya giginya itu gampang kotor. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kunci yang namanya 6 bulan sekali itu dengan ketentuan bila mana sehat dan giginya itu rapi. Tapi bila giginya itu tidak rapi, tidak mungkin akan cukup 1,5 tahun sekali. Pasti sangat memerlukan perawatan lebih lebih intens. Begitu. Saya kira Oh, begitu, Mbak Laila. oke dok, baik. Jadi tadi kan dijelaskan ya dok, ada pasien yang ada orang yang memang punya cenderung karang giginya itu cepat gitu ya dok, daripada orang dengan gigi yang rapi. Lalu itu untuk orang-orang tersebut dengan kondisi khusus tersebut, cara mengatasinya gimana ya dok, biar tidak menimbulkan karang gigi yang lebih cepat gitu. Ya, untuk pasien-pasien tertentu, misalnya giginya tidak rapi atau tidak rata begitu, ya sebaiknya untuk menyikat giginya lebih sering, mestinya begitu ya, intens lebih. Kalau cuma 2 kali sehari tentunya tidak mungkin bisa jadi bersih. Saya kira lebih sering, lebih intens. Yang kedua, ya mesti harus dikonsultasikan ke dokter gigi sehingga giginya itu dirawat menjadi rapi. Kalau menjadi rapi, insya Allah pasti akan lebih baik. Ya, pembersihannya juga bisa maksimal. Kenapa pembersihan tidak maksimal? Karena kondisi giginya itu tidak rapi, berjejal begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pasien agar tidak ikut kalau ke dokter gigi 6 bulan sekali, padahal kasusnya sudah banyak. Ya, 6 bulan sekali itu kalau preventif ya, nah, tapi kalau sudah terjadi ada masalah, sebaiknya tidak usah menunggu. Ya, bersegeralah ke dokter gigi bila mana terjadi hal-hal yang sifatnya atau tanda-tanda yang memungkinkan itu menjadi sakit ataupun tanda-tanda dari gigi ataupun rongga mulut yang tidak baik. Saya kira begitu. Oh iya, baik dok. Tadi kan disebutkan juga dok, kalau misalnya orang dengan diabetes itu cenderung juga punya karang gigi yang pertumbuhannya lebih cepat ya dok ya. Itu juga Ya, apakah punya treatment yang sama dengan pasien yang tidak dengan diabetes dok? ya. Munculnya ya sebetulnya pasien diabetes itu kalau untuk scaling itu untuk meringankan ya, tapi bukan menterapi ke diabetesnya, tetapi untuk meringankan agar tidak cepat terjadi kerusakan di jaringan periodontal. Karena pada penyakit diabetes itu tidak seimbang ya di rongga mulutnya itu karena pertumbuhan bakteri itu sangat cepat ya. Oke. Saya kira begitu. Oke, baik dok. Eh, ini kalau biasanya kan orang-orang mengeluhkan ya dok, kalau misalnya bau mulut, apakah dari karang gigi sendiri itu juga memiliki dampak bau mulut dok? Dan orang dengan bau mulut itu apakah harus di scaling ya dok? Ya, baik pertanyaannya ya. Jadi bau mulut itu kalau istilah di kedokteran gigi namanya halitosis atau powder of exore ya. Ya, jadi bau mulut itu tergantung atau bergantung kepada penyebabnya. Banyak sekali ya, banyak penyebabnya. Di antaranya adalah kalau boleh disebutkan faktor eksternal dan internal. Apa yang dimaksud faktor eksternal? Yaitu faktor yang dari luar. Ya, faktor dari luar itu bisa karena makanannya yang makanan itu mengandung bahan-bahan yang beraroma tidak baik ya. Kemudian bahan-bahan makanan yang mudah sekali menempel. Sehingga bahan makanan yang menempel itu bila tidak dilakukan segera pembersihan, maka akan terjadi fermentasi atau sebutannya itu pembusukan begitu ya. Akibatnya
eh, hasil dari fermentasi bakteri berupa gas tadi atau racun tadi, toksin itu baunya khas di situ ya. Terlebih kalau faktor internal seperti adanya diabetes misalnya gitu ya, itu juga baunya khas, bau aseton ya. Jadi kalau dokter gigi biasanya memahami apakah ini faktor internal atau eksternal. Nah, dua-duanya ini perlu untuk dilakukan perawatan pembersihan karang gigi dan biasanya sangat sangat kemungkinan besar itu terjadi banyak sekali karang gigi atau kotoran yang menempel di gigi ya. Itu baik secara internal maupun eksternal. Oh iya, baik dok. Berarti ya mungkin kalau orang dengan bau mulut mungkin bisa membersihkan karang, salah satunya dengan membersihkan karang gigi juga ya dok. Iya, Scaling ya, ya. betul betul. Kalau misalnya ya dok, kalau resikonya sendiri dok, ketika kita melakukan tindakan scaling itu apa ya dok? Oh, Eh, resiko. oke. Jadi resiko dari eh, melakukan tindakan scaling sebetulnya eh, hampir ya, hampir saya katakan hampir tidak ada resikonya itu. Jadi kalau scaling itu dilakukan dengan tepat dan benar, itu sesungguhnya akan menjadi nyaman gigi kita ya. Tetapi kadang-kadang pada saat setelah dilakukan scaling itu karena yang semula tadinya tertutup karang, kemudian terbuka, kadang ada merasa rasanya linu begitu. Mohon maaf dokter, ini suaranya tidak terdengar. Mohon maaf dokter Edi, suaranya termute. Ah, enggak, sudah dok. Maaf ya dok. Ya, apa-apa. Tadi mungkin sahabat-sahabat RSCM belum mendengarkan dok. Oh, Mohon maaf tadi ya. termute enggak. Jadi resiko dari eh, melakukan tindakan scaling itu hampir tidak ada, ya. Hampir tidak ada. Resikonya kecil, minim sekali, ya. Karena alatnya yang dipakai juga sudah sudah apa ya sangat-sangat apa bisa menjaga tidak melukai jaringan lunak dan tidak akan melukai juga jaringan keras seperti emailnya akan apa rusak gitu tidak ya. Saya kira hampir tidak ada, meskipun ada tetapi kecil sekali ya karena rasa sakit linu setelah pada saat dan setelahnya ya. Pada saat dan setelah itu linu, tetapi itu hanya sifatnya sementara karena terjadi karena karang gigi yang tadinya menempel kemudian lepas. Saya Iya, kira itu. iya dok. Berarti hanya rasa linu ya dok. Tapi kalau misalnya berdarah gitu ada mboten ya dok? Ya, ya justru itu kalau scaling itu terjadi perdarahan itu menandakan bahwa pasien tersebut mengalami yang namanya peradangan, bisa peradangan pada gusi, bisa peradangan yang lebih jauh dari gusi itu, yaitu seperti peradangan pada tulang alveolar atau jaringan pendukung gigi yang lainnya. Jadi untuk itu bila pada saat di scaling kok berdarah itu nanti setelah scaling insya Allah sembuh. Oh iya baik dok. Kalau eh, saya setelah scaling itu kan biasanya apakah boleh ya dok minum makanan yang biasa aja? Apakah ada larangannya gitu dok? Iya ya ini kadang mitos ya kalau habis scaling nggak boleh begini nggak boleh begitu. Sebetulnya enggak ya.
boleh makan apa yang disukai dimakan saja. Yang terpenting jangan berlebihan. Iya. Kalau yang suhunya yang panas atau yang dingin itu apakah mempengaruhi juga, Dok? Ya Makanan ini. kalau awal-awal itu biasanya mempengaruhi ya, respon dari gigi yang tadinya terhalang kemudian tidak terhalang pasti ada. Tetapi itu hanya sementara saja, ya, tidak lama, tidak masalah. Iya, iya, Dok. Berarti ya boleh apa saja ya, Dok ya. Iya boleh makan apa saja boleh ya, jangan khawatir ya. Justru di scaling itu agar bisa makan enak ya. Oh, Kalau di scaling kok jadi makan tidak enak itu ada masalah itu ya. Nah, iya, Dok. Kalau tadi kan disebutkan kalau misalnya scaling itu membersihkan karang gigi, Dok. Tapi kalau apakah bisa scaling itu membersihkan noda-noda kecoklatan yang ada di dalam gigi ya, Dok? ya selain membersihkan karang gigi, scaling juga bisa membersihkan yang namanya stain. Stain itu apa? Stain itu adalah sejenis kotoran ya yang menempel, yang sangat halus, ya, berupa perubahan warna pada gigi, menempel pada gigi. Itu jika masih pada permukaan biasanya cepat sekali bisa hilang. Ya, apalagi misal contoh ya karena minum teh misalnya begitu atau kopi atau mungkin karena merokok itu kalau belum sampai masuk ke pori-pori gigi ya namanya tubulus dentinalis masih bisa. Tapi bila mana sudah terlalu lama mungkin bertahun-tahun begitu dan sudah masuk ke pori gigi menyebabkan perubahan warna pada gigi mungkin perlu perawatan lebih dalam yang dinamakan bleaching. Bleaching ini mengambil kotoran yang masuk ke dalam tubulus dentinalis atau masuk ke pori-pori gigi sehingga menjadi bersih kembali, jadi putih kembali. Saya kira begitu. Nah, gitu, iya, Dok. Untuk tindakan scaling ini kan itu, Dok, apa biasanya eh, orang-orang itu datangnya itu bisa sampai nggak sesuai 6 bulan sekali, Dok, bisa sampai habis scaling terus 2 tahun kemudian baru datang, 3 tahun kemudian baru datang, kayak gitu. Apakah ada resikonya ya, Dok, terhadap eh, rongga mulutnya? Ya, saya tidak menyampaikan atau saya tidak mengatakan pasti akan sakit ya, tetapi paling tidak orang yang menjaga kebersihan itu akan lebih awet ya rongga mulutnya terhadap kesehatan dibanding yang kurang dalam menjaga kesehatannya. Jadi perawatan scaling dilakukan misalnya 2 tahun begitu ya. Bila giginya itu tidak seperti saya katakan tadi tidak crowded atau punya masalah gitu, saya kira baik-baik saja. Dengan catatan setiap waktu yang tepat dia akan melakukan pembersihan gigi, ya sikat gigi. Nah, tetapi dianjurkan memang seseorang itu harus bersahabat dengan dokter gigi, terutama bila sudah berumur 30 tahun ke atas. Lebih bersahabat lagi bila sudah berumur 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena perubahan di jaringan rongga mulut itu akan berubah ya menjadi lebih berkurang kesehatannya bila tidak terawat pada umur-umur sekian. Bila ada orang sakit gigi pada umur di bawah 30 tahun, itu menandakan bermasalah ya, besar masalahnya, berarti ada masalah yang khusus di situ. Ya, karena apa? Karena mestinya tidak ada masalah pada saat umur 30. Ternyata kalau ada bisa jadi mungkin yaitu posisi giginya tidak baik. Bisa jadi ya misalnya apa namanya businya itu misalnya gitu ya kan karena tadi disampaikan kalau giginya tidak baik, businya mungkin terkena radang dan lain sebagainya. Itu bisa jadi begitu ya. Oh, iya, Dok. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Indah Kurniawati. Dokter izin bertanya, apakah ada teknologi baru agar ketika scaling tidak terasa nyeri ya, Dok?
Ya, kalau teknologi baru sebetulnya ada ya. Namun ya itu sebetulnya tanpa yang seperti itu juga bisa. Ya, contoh begini, ada orang yang mau scaling, padahal giginya itu tidak terlalu kotor, ya. Nah, itu saya kira tidak perlu menggunakan apa, suntikan sehingga tidak sakit. Yang dimaksudkan kan teknik yang baru ini teknik disemprot ya dengan cara semprotan yang kuat ya itu sudah ada. Namun itu juga hanya tertentu karena semprotan yang kuat itu, tekanan yang kuat itu yang di antaranya isi semprotannya itu adalah satu zat kimia yang disemprotkan di situ. Itu menyebabkan masalah juga bila terkena jaringan lunak. Maka ada tapi beresiko begitu. Kalau biasanya dipakai untuk kasus-kasus tertentu, ya, ya kasus tertentu misalnya dipakaikan bila mana keadaannya darurat, begitu ya, tidak perlu digetarkan tapi hanya disemprotkan, ya, pada pasien-pasien, contohnya pasien yang terkena penyakit giginya yang giginya goyang itu tidak perlu ditekan dengan scaling begitu, tetapi cukup disemprotkan tuh, dengan tekanan dan dengan obat yang cairan itu disemprotkan. Saya kira itu juga yang tapi jarang dilakukan, tapi ada. Kita sudah pernah melakukan ya, di rumah sakit gigi mulut ya, tapi untuk pasien-pasien tertentu. Tapi kalau untuk disuntik dulu itu jarang ya karena tidak seimbang ya kebutuhannya. Anestesinya tidak seimbang kecuali scaling root planning itu sebagai terapi. Kan scaling root planning itu bisa sebagai terapi, bisa sebagai pencegahan, ya, bisa sebagai treatment dan sebagai pencegahan dan sebagai inisial terapi atau terapi pertama pada salah satu penyakit yang mau di treatment. Begitu, Mbak. Oh iya, dok. Berarti memang ada ya dok yang menggunakan tadi teknik semprot dan juga ada yang menggunakan scaling elektrik dengan getaran Iya, ya dok ya. ya, Oh iya. teknik scaling itu banyak macamnya, ya. Tapi yang jarang digunakan yang semprot tadi karena dipakai biasanya untuk kasus-kasus tertentu. Iya, buat kasus tertentu ya dok yang buat Iya, tadi. Ini ada iya. pertanyaan. Iya dok, ini ada pertanyaan lagi ya dok. Izin saya bacakan dari Ibu Nita Rohani. Izin bertanya dokter, apakah scaling bisa membuat gigi goyang? Iya, mau dok. Iya, itu mitos ya. Sebetulnya justru scaling itu menjadi apa ya? Menjadi perawatan yang mencegah terjadinya giginya itu lebih parah goyang. Gigi itu goyang, ya. Maka kalau gigi goyang, sudah gigi goyang, itu kalau kegoyangannya karena trauma atau karena apa yang sifatnya itu mendadak gitu, saya kira eh, bisa cepat sembuh ya. Tetapi kalau goyangnya itu karena tulang pendukungnya sudah habis, ya mestinya kecil untuk kembali seperti semula karena kerusakan tulang pendukung gigi namanya tulang alveolar itu akan berpengaruh terhadap kekuatan gigi. Karena pada hakikatnya yang memegang gigi itu adalah tulang alveolar dan tulang alveolar itu tempat di mana gusi itu menempel. Begitu, Mbak. Iya dok, berarti itu hanya mitos ya dok. Malah sebenarnya Iya, itu yang membantu mempercepat proses melemahnya. Iya. proses penyembuhan gigi goyang. Iya Iya, dok, itu itu mitos hanya saja. mitos. Iya, soalnya biasanya di masyarakat itu
juga mengeluhkan hal seperti itu, Dok. Setelah scaling, giginya jadi goyang seperti itu. Jadi mereka memilih untuk tidak scaling, Dok. Iya, Jadi iya, malah sama aja memelihara penyakit ya, Dok. iya, betul. Oh iya, Dok. Jadi kalau gigi goyang nanti bisa lepas dengan sendirinya kalau tidak dibersihkan giginya. Karena penyakit periodontal itu sifatnya tidak memberikan tanda-tanda kalau sakit atau apa selanjutnya ya. Jadi tahu-tahu lepas tidak sakit. Iya, Dok. Jadi berarti eh karang gigi itu sendiri juga eh nggak menimbulkan sakit ya, Dok. Dia hanya menempel saja, terus lama-lama dia membuat gigi itu goyang ya, Dok ya. Ya, karang gigi itu menempel di permukaan gigi ya, bisa pada email, bisa di bawahnya. Maka ada yang namanya karang supragingiva karena di atas gingiva dan ada subgingiva. Nah, kalau sudah pada subgingiva itu resikonya itu akan merusak jaringan periodontal yang lain seperti sementum dan jaringan tulang alveolar itu ada dan ligamen periodontal ya atau sebutannya eh, apa ya perekat ya perekat gigi. Oh, oke, Dok. Dok, ini kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau setelah scaling itu gusinya itu jadi lebih merah dan agak bengkak gitu, Dok. Apakah itu tidak masalah dan akan hilang? Apakah itu adalah tanda sebuah penyakit? Seperti itu, Ya, Dok. jadi gusi itu warnanya itu merah atau coral pink namanya ya. Coral pink itu merah, merahnya jambon begitu atau merah muda gitu. Jadi itu kalau kita pegang kenyal ya, konsistensinya kenyal. Dan ada apa ya seperti kulit jeruk striplingnya gitu. Nah, itu tanda-tanda kalau gusi itu sehat begitu. Bila mana ada gusi warnanya kok lebih merah, itu tandanya gusi itu punya masalah. Masalah peradangan pada gusi. Nah, bila mana peradangan pada gusi itu tidak segera direspon dengan baik, maka akan menimbulkan peradangan yang lebih parah. Bisa jadi pembuluh darahnya melebar, sehingga terjadi warna gusinya semakin merah dan terjadi pembesaran gusi. Ya, namanya enlargement atau pembesaran gusi. Nah, ini menjadi masalah yang besar ya kalau didiamkan masih didiamkan. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena ada karang giginya. Nah, oleh karena itu tanda-tanda tadi kalau ada warnanya merah itu padahal giginya bersih itu di luarnya, tapi di dalam gusinya itu ada yang namanya kalkulus subgingiva, ya kalkulus yang tidak terlihat oleh mata kita karena tertutup gusi. Hmm. Iya, Begitu. Dok. Berarti memang ada jenis kalkulus atau karang gigi yang di bawah gusi dan ada yang memang di permukaan gigi ya, Dok ya. Iya, Hmm. betul. Ya, Jadi sama-sama itu harus dibersihkan dan dengan perawatan scaling itu. Ini ada ya, pertanyaan lagi, Dok. Izin ya, saya bacakan. silakan. Dari Hari 8060, izin bertanya, Dokter. Pasien Iya. 55 tahun dengan kondisi gigi yang rapuh dan karang gigi yang banyak. Apakah bisa dilakukan tindakan scaling? Seperti itu, Dok. Eh, usia 50-60 tahun itu usia di mana tulang itu sudah banyak berkurang ya kekuatannya. Tapi bukan berarti kalau tidak boleh di scaling gitu ya. Bila mana gigi itu ditempeli oleh karang gigi, bahkan kalau yang terlihat khususnya ya, belum lagi yang terlihat itu mesti harus segera dibersihkan. Jadi tadi pertanyaannya tadi
Meskipun umurnya 50 berapa tadi? 55, Dok. 55 ya, 55 itu masih sebetulnya masih kuat, tetapi kalau disertai dengan penyakit yang lain, nah itu baru masalah ya. Jadi sebaiknya intens saja dibersihkan. Kalau sudah umur sekian, kenapa cepat sekali kotor? Karena air liurnya itu lebih kental. Kalau air liurnya itu lebih kental, maka banyak apa namanya mineral-mineral yang gampang lengket di permukaan gigi. Ya, itu kenapa kalau usia 40 tahun kemudian harus sering-sering melakukan kontrol ke dokter gigi, tidak mesti harus perawatan tetapi pemeriksaan rutin ya. Karena mineral yang pada orang yang usianya lanjut ya manula, kalau awal manula 55 tahun itu permukaan eh, air liurnya itu lebih lebih kental gitu, sehingga lengket, gampang menempelkan mineral dari kotoran nempel di. Iya, Dok. Baik, kalau misalnya untuk cara agar air liur dengan usia dia 55 tahun ke atas itu, Dok, biar tidak cepat untuk menimbulkan karang gigi itu ada tips dan triknya bukan, Dok? Ya, ada ya, harus dilakukan ini. Siapa saja yang sudah usia 50 tahun begitu, yang pertama adalah mengurangi makanan-makanan karbo ya, karbohidrat ya. Itu jangan sampai terlalu banyak karena akan berpengaruh di situ ya. Nah, banyak makan sayur dan buah ya, untuk lebih membersihkan atau menguatkan di situ, terutama air liurnya bisa bagus ya. Kemudian untuk memperkuat tulang dan giginya itu ya makan daging ya. Saya kira minum susu yang tertentu, tentunya bukan banyak lemak ya. Daging yang protein tinggi tidak mesti harus banyak ya, tetapi rutin. Ya, sebetulnya makanan yang baik itu makanan yang rutin, ya teratur begitu ya. Nah, dimakan sayurnya dan eh, proteinnya, yaitu akan bisa merubah kondisi air liurnya. Ya, Nah, iya, saya Dok. kira begitu ya. Iya, berarti tetap makan tetapi dengan yang seimbang ya, Dok, gizinya ya, Dok. Ya, Iya. makanan yang sehat Ya. dan bergizi seimbang. Tentunya begitu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau orang tua kebutuhannya bukan karbohidrat lagi ya, Iya. pasti protein dan sejenisnya. Kalau lemak saya kira tidak diperlukan, nanti banyak kolesterol. Iya, iya, Dok. Nah, mungkin itu yang di usianya lebih dari 50, sahabat-sahabat atau punya saudara yang usianya di atas 50 tahun itu lebih baik mengonsumsi yang mengandung banyak proteinnya ya, Dok ya. Ya, Oke. protein dan sayur, buah Ya. begitu. Maka kalau di negeri di luar negeri itu ada istilah begini, one day one apple. One Baik. day one apple kan gitu. Jadi kalau bisa satu hari itu makan satu apel kan gitu. Itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang namanya tadi ya, kebutuhan serat. Iya, memenuhi kebutuhan dengan gizi yang seimbang ya, Dok ya, Ya, biar tadi pembentukan karang gizinya berkurang gitu. Ini ya, ada pertanyaan lagi, Dok. ya silakan. Dari Raharjo Mini Gold. Dokter izin bertanya, apakah cara sikat gigi yang salah dapat menyebabkan karang gigi ya, dokter? Nah. Ya, kalau sikat gigi itu caranya yang salah, itu bisa jadi apa menyebabkan proses pembersihan giginya itu tidak maksimal. Ya, yang seharusnya bersih menjadi tidak bersih. Itu yang dimaksud bahwa itu terjadi karang gigi ya. Jadi pembersihan cara sikat gigi yang tidak benar memang bukan secara langsung kemudian menjadi karang, tapi sisa yang tidak dibersihkan tadi masih menempel akan berkembang. Maksudnya begitu. Ya, yang tersikat tentunya bersih, tetapi yang tidak tersikat
itu akan selalu menempel. Jadi Iya. yang dimaksud cara menyikat gigi yang salah ya, tidak secara langsung kemudian penyebab akhirnya tidak mau sikat gigi nanti kalau begitu kan. Ya, jadi bukan bukan penyebab langsung, tetapi karena sikat gigi yang tadi tidak tepat, ya, tidak efektif membersihkan, itulah yang kemudian menjadi karang yang masih ada di situ berkembang. Iya, berarti memang harus menggunakan teknik sikat gigi yang benar ya dok, biar Ya, kotoran-kotorannya terbersihkan. betul, betul. Ya harus tepat, harus baik, ya. Yang sikat giginya harus yang benar, gitu. Di Untuk samping juga sikatnya juga harus yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan. bagaimana dok sikat gigi yang benar agar semua sahabat-sahabat yang melihat live ini tahu biar bisa mengurangi biar bisa sikat gigi dengan benar dok. Iya, ini kalau untuk secara umum gitu ya, sikat gigi yang benar itu arahnya seperti bendera Indonesia merah putih ya. Jadi arahnya dari merah ke putih. Itu cara menyikatnya, jangan terbalik dari putih ke merah. Gitu. Itu insya Allah pasti akan baik yang rang atas maupun yang rang bawah. Dari merah ke putih, merah ke putih, yang atas dari merah ke putih. Sama begitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, itu bisa efektif karena di antara gigi itu ada celah ya, gigi ya bisa hilang gitu, gigi yang terkena kotorannya itu. Ya prinsipnya merah putih saja, ya. Iya Itu dok. ya. Berarti dari gusi ke gigi ya dok ya. Iya betul. Gusi juga harus disikat. Kenapa gusi harus disikat? Sikatnya dengan cara tadi eh, dari merah ke putih. Di gusi itu adalah banyak sekali pembuluh darah ya. Pembuluh darah di gusi itu banyak sekali, dan kalau kita rangsang dengan sikat, pembuluh darahnya akan semakin aktif mensuplai daripada kebutuhan ya jaringan sekitar itu. Nah, itu lebih baik ya. Iya dok. Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi dok. Ada beberapa pertanyaan yang melalui saya dok pribadi. Iya, Sering kayak dari teman-teman saya tuh mengeluhkan, kenapa ya dok karang giginya itu sering banget timbul di bagian gigi depan bagian bawah dok. Dan iya. itu ketika mereka scaling, mereka itu ngerasa paling ngilu ketika di bagian itu dok. Itu apakah wajar dan bagaimana dok untuk observasinya seperti itu? Betul. Iya, betul itu. Biasanya yang sering itu rahang bawah ya, karena air liur itu sering menggenang di rahang bawah. Begitu ya. Kemudian di bawah di bawah itu kadang-kadang membersihkannya tidak kuat ya, membersihkannya malas kan. Lebih sulit mungkin begitu, tidak seperti kalau di belakang bisa kuat ya. Sebetulnya itu jadi karena air liurnya menggenang di situ, lebih cepat bakteri itu berkembang di situ bila mana masih ada karang gigi ya. Jadi sebaiknya memang kita lebih banyak untuk ngecek gigi atau merawat giginya itu yang depan bawah itu, terutama yang gampang sekali mudah terjangkiti oleh karang gigi ya. Saya kira itu. Iya dok. Dok, ini kalau biasanya di scaling ya dok, itu timbul rasa ngilu ketika minum yang dingin. Apakah itu bisa diantisipasi ataukah memang itu akan hilang sendiri atau bagaimana dok? Ya, ngilu setelah scaling itu wajar sebetulnya ya. Wajar, itu kan semua kejadian di dalam tubuh kita itu pasti ada bekasnya ya. Nah, jejasnya itulah yang kemudian menjadikan kita ini respon rasa sakit. Rasa sakit itu kan sebenarnya respon imun kita. Kalau bahwa itu terjadi perubahan. Ya, kalau respon perubahan
saat setelah scaling itu sebenarnya respon yang positif ya. Jadi tidak berlebihan ya. Sakit linunya itu hanya sifatnya sementara dan bisa diatasi ya dengan kita minum pereda rasa sakit ya. Bisa jadi minum paracetamol misalnya, bisa jadi atau ibuprofen misalnya gitu bisa. Karena itu sakitnya adalah sakit bukan penyakit ya, itu karena jejas saja. Saya Hmm. kira itu. Oh iya dok, berarti itu nggak selamanya akan linu ya dok ya. Memang Enggak, wajar ya dok setelah scaling ya linu. Iya, jadi sebentar nanti sudah baik. Karena nah, kan gusinya kan terbuka. Nah, gusi itu akan segera menutup nanti pada kondisi kan sudah baik nanti akan menutup. Biasanya begitu. Gusinya itu akan kembali baik lagi. oh iya dok. Berarti ini nyambung sama pertanyaan ketika orang-orang setelah scaling itu mengeluhkan kalau giginya itu jadi kayak panjang gitu dok. Jadi bahkan ada Ya, yang sampai akarnya kelihatan dok. iya sering gitu. Iya. Kenapa kok begitu ya? Karena gusinya itu dalam tanda petik dimakan oleh karang gigi. Karang gigi itu makanannya jaringan lunaknya itu gusi, semakin dalam makanannya tulang, kan begitu, kan tulang pendukung gigi. Jadi kalau setelah dibersihkan itu seperti panjang, tapi nanti gusinya kalau tulang alveolarnya itu masih baik, dia akan naik lagi. Hmm. Itu maka harus segera dibersihkan karena semakin panjang nanti giginya. Ya. Oh iya dok. Eh, ini dok, kalau misalnya udah gosok gigi dok, lalu dia tapi tetap aja menimbulkan karang gigi, itu apakah dia harus setiap 6 bulan itu tetap datang dok? Ya, jadi kita harus tahu penyebab dari karang gigi itu muncul. Penyebabnya apa dulu? Ya, kalau penyebabnya karena kita tidak rajin untuk sikat gigi ke dokter gigi juga saya kira tidak tepat ya. Kalau tahu sebetulnya dokter gigi itu bukan tempatnya hanya untuk membersihkan yang gitu. Kita dokter gigi punya tugas bahwasanya kalau setelah dibersihkan karangnya, tugasnya menasehati kepada pasiennya. Nasihatnya jangan sampai terulang lagi seperti ini. Ya, namanya kenapa kok terjadi seperti ini? Karena sikat giginya cuma sehari sekali lah, itulah. Maka anjurkan sikat gigi 2 kali atau mungkin kalau perlu 3 kali sehari karena darurat begitu. Jadi kalau tadi disampaikan hanya menghilangkan dokter gigi setelah ini datang lagi itu berarti tidak berhasil dokter giginya merawat ya. Sebaiknya tuntas ya setelah karang giginya dibersihkan, diberi nasihat namanya dental health education ya. Apa penyebabnya? Oh, ini penyebabnya karena eh, giginya berjejal. Oh, silakan diperbaiki. Sebelum diperbaiki dia akan cepat sekali tumbuh karang gigi atau mungkin karena penyakit kronis misalnya gitu ya. Itu contohnya eh, penyakit maaf ya pada orang yang meminum sodium dilantin ya. Itu gusinya membesar dan itu tempat kotoran gigi di situ. Itu harus diselesaikan masalahnya. Itu penyebabnya apa dulu? Bahkan ada penyebab kimiawi, ada penyebab mungkin makanan dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Oh iya dok. Dok, berarti memang harus diselesaikan penyebabnya dulu ya dok ya. Iya, harus tahu dan Tahu. diatasi penyebabnya. Iya, harus tahu dan diatasi penyebabnya dan itu bisa dilakukan langsung saja konsul langsung ke dokter ya dok ya, biar Iya, tahu treatmentnya ya dok ya. betul. Dokter akan memberikan nasihat dan bagaimana yang harus dilakukan, dirawat apa, dokter akan menjelaskan di situ. Oke dok, ini sudah ada pertanyaan yang kelima ini dok. Oh Dari iya, silakan. Octavia Dewi 14 underscore.
Mohon izin bertanya, Dok, apakah ada makanan atau minuman yang dapat memicu pertumbuhan karang gigi, Dok? Bagaimana tipsnya untuk meminimalisir karang gigi ya, Dok? Iya, iya betul. Memang ada itu makanan ya yang bisa menimbulkan itu namanya itu karang gigi ya. Minuman yang mengandung pewarna gigi itu juga bermasalah ya. Minuman yang terlalu manis begitu juga akan cepat sekali menimbulkan efek fermentasi daripada bakteri di situ. Ya, kemudian eh, minuman atau makanan yang mengandung banyak lemak itu juga berpengaruh ya. Maka dianjurkan untuk makan minum atau makan apa yang berserat begitu ya, baik apa sayur ataupun buah. Itu tujuannya meminimalisir perlekatan dari bakteri yang membawa karang gigi. Saya kira Iya, merokok juga termasuk ya. Merokok itu juga termasuk hal yang bisa memicu, mempercepat proses untuk munculnya karang gigi. oh, iya, iya, Dok. Jadi memang ada makanan dan minuman tertentu yang bisa mempercepat ya, Dok ya, buat pembentukan karang gigi itu sendiri. Iya, Dan itu jadi bisa makanan diminimalisir. yang ekstrim tentu saja mempercepat ya, yang lemak. Contohnya kalau ya di Solo ini kan terkenal dengan makanan khasnya ya, namanya tengkleng Solo itu. Kalau habis makan tengkleng, rasanya kan gigi rasanya bagaimana ya, kayak tebal begitu ya. Saya kira itu penyebabnya karena lemak yang menempel ya, Iya. seperti itu. Iya, dan itu bisa diminimalisir dengan nanti setelah makan tengkleng itu tadi bisa Hmm. membersihkan giginya ya, Dok ya. Ya, makan tengkleng ya kemudian diiringi lah dengan sayur dan seterusnya, kemudian segera sikat gigi ya. Oh iya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Tapi Ya, sepertinya pertanyaan ini tadi sudah jelaskan, berkenan saya sampaikan lagi ya, Dok. ya silakan silakan. Iya, dari Syah underscore Rudin 18. Assalamualaikum dokter, mau tanya, kalau gusi turun, apakah bisa kembali ke posisi normal ya, Dok? Iya ya, gusi turun apakah bisa naik lagi begitu ya? Ya tergantung gitu. Gusi turun itu kalau di kedokteran gigi namanya resesi gingiva. Resesi gingiva itu adalah turunnya gusi ya ke arah apikal atau ke arah bawah, ke bawah, ke arah akar gigi, namanya resesi gingiva. Nah, resesi gingiva ini bisa terjadi karena faktor trauma, contohnya sikat gigi fisik ya, karena trauma begitu. Sehingga karena kerasnya sikat gigi menyebabkan turun gusinya. Satu, yang kedua, turunnya gusi itu bisa terjadi karena susunan giginya. Susunan giginya itu salah satunya giginya itu apa ya, susunannya menonjol atau tadi berjejal tadi ya, Nggak rapi ya, Dok ya? tidak rapi ya, yang ada kan ada yang gigi taringnya itu nonjol gitu ya, Iya. ektopik namanya ya, itu condong kemudian gusinya akan turun. Gusi turun itu juga bisa disebabkan karena eh, eh, namanya trauma from occlusion atau namanya TFO. Jadi gigitan yang terlalu berat, gusinya akan turun. Ya, itu beberapa hal yang menyebabkan gusi itu turun. Di samping juga karena faktor penyakit, ya kebanyakan faktor penyakit, yaitu penyakit kehilangan tulang alveolar atau tulang pendukung gigi. Nah ini kalau ini terjadi, maka terjadilah resesi gingiva. Nah resesi gingiva ini apakah bisa diobati kan begitu? Bila mana tadi penyebabnya itu hanya karena sikatan yang terlalu keras, karena tekanan oklusi yang terlalu keras, ya kalau gusi apa
giginya itu apa ektopik tadi ya, gingsul orang Jawa bilang begitu. Nah itu kalau seperti itu dibetulkan nanti akan menjadi baik. Tetapi bila mana terjadi karena penyakit periodontal atau disebut dengan periodontitis kronis, maka itu harus dilakukan perawatan yang sifatnya itu yang disebut perawatan bedah periodontal. Kalau ingin menumbuhkan gusinya, ya tentunya harus menumbuhkan yang namanya tulangnya. Nah, tulang alveolar itu bisa dirangsang tumbuh dengan yang namanya bone graft atau cangkok tulang alveolar. Ya, nah, disebutnya perawatannya open flap debridement dan bone graft atau cangkok tulang alveolar. Nanti dalam waktu beberapa saat setelah ditempelkan cangkok tulangnya, maka tulangnya akan tumbuh kembali dan kemudian gusinya pasti akan tumbuh lagi. Ya, yang penting gusi itu menempel pada tulang. Ya, kalau tidak ada tulang, gusi tidak mau menempel. Begitu. Nah, Yes. jadi masih bisa dirawat ya. Iya dok, berarti nanti bisa langsung eh datang ke dokter gigi dikonsultasikan karena tergantung penyebabnya dan itu pasti Ya, akan bisa dirawat gitu betul. ya. Ya. Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya hanya sikat gigi yang salah, kan gampang sekali. Nanti begini ya, ya saya sampaikan tadi kalau sikat gigi dari putih ke merah pasti naik kan gitu. Tapi kalau dari merah putih itu aman ya. Oke. Iya dok, ternyata ini kita sudah agak lama ya dok ya. Eh, Iya, sudah mau 1 jam iya. untuk Ya hampir satu mengambil jam ya. ya menunggu waktu buka. Mungkin eh, ada yang mau disampaikan sama dokter Edi lagi, mungkin tips dan trik atau cara buat teman-teman di RSJM dan yang menonton live ini biar menjaga kesehatan giginya atau bagaimana? Monggo dok, kalau mau ada yang disampaikan. Satu ya, eh, eh, kita mesti menjaga kesehatan gigi kita tanpa perlu diminta. Jadi kesehatan gigi itu insting. Ya, setiap saat, setiap waktu kita mesti harus jaga kesehatan gigi kita. Ya, caranya bagaimana? Tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita ini kebutuhannya itu misalnya ya seorang penyanyi dengan seorang apa mungkin pedagang misalnya gitu ya, tentu membutuhkan apa ya penampilan yang baik, maka kebersihan ataupun apa kesehatan gigi sangat diutamakan gitu ya. Nah, karenanya bagaimana caranya jadikan kebutuhan yang yang kita anggap kebutuhan itu pokok ya. Jadi sikat gigi jangan sampai sikat giginya itu tertinggal. Gitu. Yang kedua, kita senantiasa menjaga kesehatan dengan cara kita yaitu makan makanan yang bergizi. Di antaranya untuk mencegah terjadinya sakit gigi ya yang berserat tadi saya sampaikan. Setidaknya one day one apple atau sejenisnya lah atau 2 butir jeruk misalnya begitu menjaga itu. Kalau bisa ya setidaknya telur atau daging ya secuil begitu yang kita untuk bisa merawat gigi kita. Karena kebutuhan gigi kalau sudah tua semakin harus dijaga, terutama dari internal. Eksternalnya sudah, internalnya tidak dijaga, ya rusak. Nah, ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Mari sama-sama kita menjaga gigi kita itu seperti mahkota. Ya. Jangan sampai menyesal setelah sakit gigi. Ya. Biasanya sakit gigi itu kalau sudah sembuh malas untuk merawatnya. Saya kira begitu. Oh enggak dok, dok ini ada satu pertanyaan lagi ya dok. Silakan, silakan. Ini dari Bu Oktasia Dewi 14 underscore. Kapan sebaiknya, mohon izin bertanya dok, kapan sebaiknya membersihkan karang gigi ya dok? Ya,
Kalau menurut saya membersihkan karang gigi itu ikan sepat, ikan gabus semakin cepat, semakin bagus ya. Karena karang gigi itu adalah penyakit yang apa ya, yang silent atau apa yang tiba-tiba tanpa ada gejala kemudian bisa merusak gigi ya. Jadi kadang-kadang giginya lepas tanpa terasa. Itu bahayanya karang gigi ya. Karena itu kapan untuk membersihkan karang gigi? Nah, ini pertanyaannya ya segera ya. Ya sebaiknya dilakukan segera, dan kalau apa meskipun tidak ada karang itu sebaiknya dicek gitu ya. Dicek 6 bulan sekali untuk silaturahim ke dokter gigi ya. Sekedar bincang-bincang kan tidak apa-apa. Ya, ngecek ini bagaimana itu namanya merawat ya. Ya, kalau merawat begitu. Lain halnya kalau mengobati ya masalahnya lain lagi. Paling tidak kita merawat gigi dengan datang ke dokter gigi karena dokter gigi tahu, oh ini calonnya bakal begini, sakit. Oh ini bakal begini. Nah, dokter gigi akan tahu. Ya, karenanya jangan sungkan-sungkan ya untuk silaturahim, untuk diskusi atau untuk bertanya ke dokter gigi. Saya kira itu. Iya dok, saya izin menyimpulkan ya dok, dari tadi Ya, dokter sudah menjelaskan banyak sekali terkait tentang scaling. Jadi mungkin ada yang baru bergabung, jadi saya ingin meringkas sedikit. Jadi scaling sendiri itu adalah treatment atau perawatan di bidang kesehatan gigi untuk membersihkan karang gigi, atau bisa juga selain membersihkan karang gigi juga bisa membersihkan yang namanya stain yang ada di dalam gigi. Seperti kata Dokter Edi tadi, kapan dilakukannya scaling? Tadi beliau menyebutkan sebuah pantun. Itu sangat menarik sekali ya. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus gitu. Seperti itu. Jadi kalau secara teorinya 6 bulan sekali ya dok ya. ya, Iya, jadi scaling sendiri ini berfungsi untuk menghilangkan karang gigi biar gigi kita terlindungi dan terbebas dari karang gigi. Karena tadi saya mengutip kalimat dari Dokter Edi bahwa menjaga gigi itu seperti menjaga mahkota gitu. Menarik sekali ya. Dokter Edi, kalau misalnya praktek di RSCM sendiri hari apa dok? Misalnya siapa tahu teman-teman di sini tertarik untuk konsultasi sama Dokter Edi. ya. Bila berkenan mau bertemu untuk sekedar sharing atau mau periksa, kalau memang sudah ada masalah, silakan datang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat Ya, di Rumah Sakit Gigi Mulut. Ya, iya, bisa reservasi di bagian pendaftaran untuk bertanya jamnya, ya ya, pagi atau siang. iya. Jadi teman-teman yang mau konsultasi dengan Dokter Edi bisa langsung datang ke RSDM Sulastri pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk yang lainnya bisa ditanyakan ke reservasi untuk bagian pendaftarannya. Dan mumpung nih dok, di bulan Ramadan ini di RSDM Sulastri ini ada Ya, promo besar-besaran ya, seperti ya, diskon betul. selling 15% sampai tanggal 20 April 2024. Jadi tidak usah khawatir, kalian menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan gigi yang bersih gitu. Ya, Oke, ya, ya, dokter. betul. Mungkin sudah di ujung acara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih Dokter Edi. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Saya tutup ya dok. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di waktu kesempatan yang lain. Iya dok. Izin undur diri. Iya dok. Oke, bagus. Sudah dong guys, ini